Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di video ini kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah e-logistik akan mempresentasikan eh, pemanfaatan big data dan analitik di perusahaan FedEx. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Kafka Adia Fikra dengan 3 digit yang terakhir 060. Perkenalkan, saya Besari Wahyu Putri dengan 3 digit NIM terakhir 044. Perkenalkan, nama saya Tabita Regina dengan 3 digit yang terakhir 052. Perkenalkan, nama saya Alisa Dewi Rasya dengan 3 digit NIM terakhir 071. Perkenalkan, nama saya Samuel Nathaniel Papahan dengan 3 NIM digit terakhir 080. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pertama, ada FedEx mengembangkan teknologi Big Data untuk menjawab tantangan rantai pasok global yang semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik, cuaca ekstrim, dan fluktuasi permintaan pasar. Dengan memindai setiap paket hingga puluhan kali dan menganalisis jutaan titik data, perusahaan memperoleh visibilitas yang real time atas lokasi, suhu, dan kondisi pengiriman. Inovasi seperti FedEx Surround dan Sense Aware ID memungkinkan pemantauan prediktif sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi, efisiensi meningkat, biaya ditekan, dan kepuasan pelanggan terjaga, sekaligus memperkuat daya saing dan ketahanan logistik di era digital. Lalu kita masuk ke deskripsi sistem. Big Data dalam logistik mencakup beragam informasi besar dan kompleks yang dihasilkan sepanjang proses pengiriman. Sedangkan analytics adalah pemrosesan data tersebut menggunakan teknologi seperti AI, ML, dan predictive analytics untuk menghasilkan wawasan yang membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Sebagai contohnya adalah scan paket berkali-kali. Paket dipindai sekitar 20 kali selama perjalanan. Ini memberikan jejak trace fisik digital yang membantu pemantauan, identifikasi potensi bottleneck, evaluasi performa transit. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem Big Data Analytic di perusahaan FedEx. Jadi cara kerja yang pertama yaitu ada pengumpulan dan integrasi data. Yang dimana setiap paket dipindai kurang lebih 20 kali, mulai dari pengambilan hingga penerimaan ke konsumen. Selanjutnya, sensor mencatat suhu, kelembapan, getaran, dan lokasi untuk pelacakan detail. Selanjutnya, semua data diintegrasikan ke jaringan fisik dan digital melalui FedEx DataWorks. Dan yang terakhir yaitu data dari armada sensor, pergerakan paket, dan rute diproses dalam satu sistem digital. Untuk cara kerja yang kedua yaitu pengolahan data dengan analitik lanjutan, yang dimana perusahaan FedEx menggunakan AI dan machine learning dan model prediktif. Yang kedua yaitu analitik digunakan untuk menemukan pola, memprediksi gangguan, serta optimasi rute dan kapasitas. Selanjutnya yaitu FedEx Surround menyediakan pemantauan hampir real time pada status paket. Dan yang terakhir yaitu Sense Aware ID, yaitu melacak lokasi sekaligus kondisi internal paket dengan sangat detail. Kemudian ada pencegahan gangguan dan manfaat bagi pelanggan. Yang pertama itu adalah sistem mampu mendeteksi kemungkinan keterlambatan lebih awal. Kemudian ada pencegahan dilakukan dengan menyiapkan dokumen bea cukai lebih cepat atau mengalihkan rute perjalanan. Pelanggan memperoleh transparansi penuh, lokasi paket, estimasi waktu tiba, dan kondisi internal. Kemudian yang terakhir, interaksi langsung pelanggan dengan sistem meningkatkan kepuasan layanan. Kemudian ada optimalisasi dan contoh implementasi. Data itu dianalisis ulang untuk menemukan kelemahan operasionalnya. Kemudian dihasilkan analisis mempercepat alur kerja.
menekan biaya, dan menjaga kualitas layanan. Untuk contoh nyatanya, ada pengiriman vaksin COVID-19 menggunakan package fingerprint, kemudian ada sistem memprioritaskan paket berisiko tinggi yang menghasilkan ketepatan waktu lebih dari 99%. Selanjutnya ada peluang inovasi sistem. Untuk yang pertama, prediksi gangguan rantai pasok, di mana sistem prediktif berbasis data internal dan eksternal seperti untuk memprediksi cuaca, politik, dan transportasi untuk mengantisipasi delay. Yang kedua, optimalisasi rute dan kapasitas, di mana penyesuaian rute real time berdasarkan lalu lintas, cuaca, kapasitas kendaraan, dan gudang. Untuk yang ketiga, visibilitas pelanggan interaktif, di mana dashboard dengan tracking real-time, estimasi tiba, art resiko delay, dan opsi intervensi pelanggan. Untuk yang keempat, ada sensor dan IoT lanjutan, di mana pemantauan lokasi, suhu, kelembapan, getaran, serta kondisi lingkungan secara real-time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, yang selanjutnya yaitu manajemen risiko dan kepabeanan otomatis. Digunakan AI untuk otomatisasi dokumen kepabeanan sesuai regulasi terkini agar clearance lebih cepat. Lalu yang keenam yaitu prediksi permintaan dan kapasitas. Machine learning digunakan untuk meramal volume pengiriman berdasarkan tren e-commerce dan musim. Yang ketujuh yaitu automatisasi gudang dan sorting. Digunakan robotika dan AI untuk penyortiran, otomatisasi, deteksi kerusakan, dan mempercepat proses. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi data rantai pasok. Platform berbagi data antar logistik, pelabuhan, transportasi, dan pemerintah digunakan untuk efisiensi. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata kami yang tidak benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.